Wow, fitur YouTube inilah dapat merekomendasikan langsung dari YouTube. Halo YouTuber, khususnya teman-teman YouTuber pemula. Seperti biasa buat kalian yang sudah masuk ke konten ini, yang subscribe, like, komentar, bahkan share video ini. Saya doakan ya teman-teman, semoga sehat selalu dan semakin sukses dalam dunia YouTube. Baik teman-teman, kita langsung saja. Saya mencoba lihat komentar-komentar yang ada di channel-channel besar yang bertanya, bagaimana kok tiba-tiba video muncul di beranda YouTube kita? Padahal belum pernah kita menonton konten dari channel tersebut. Terus terang ya, kalau saya juga merasakan hal yang sama. Jadi begini teman-teman, saya kan biasa menonton konten dari channelnya si A. Kok tiba-tiba muncul konten video dari channel si B? Nah, ternyata di sini YouTube sendiri yang merekomendasikan konten tersebut. Oleh sebab itu saya mencoba menganalisa, ternyata di sini seperti apa caranya. Yang pasti cara ini sangat unik, tidak membuang banyak waktu ketika saat mengupload konten atau video tersebut. Teman-teman tinggal menunggu dengan santai. Nanti konten teman-teman bisa langsung mendapat rekomendasi dari YouTube. Banyak sekali teman-teman YouTuber pemula sering bertanya, kenapa sih video saya ini tidak mendapat rekomendasi dari YouTube? Mungkin karena melihat dari view-nya yang sangat kecil, apalagi mendapat grafik YouTube-nya itu cuman dari halaman channel kita aja. Kapan sih kita bisa mendapat rekomendasi tersebut? Bahkan kita sering berusaha semaksimal mungkin agar video yang kita upload bisa dapat ditemukan oleh banyak orang. Dan menggunakan cara ini dan itu agar bisa mendapat rekomendasi video dari YouTube. Sebetulnya untuk kita bisa mendapat grafik rekomendasi dari YouTube tersebut, ternyata di sini ya teman-teman, sebelum teman-teman mengupload video, tetapi teman-teman sudah harus benar-benar bekerja. Bukan setelah mengupload konten baru kita mulai bekerja. Lalu apa yang harus kita kerjakan sebelum kita mengupload video? Sebelum kita ke sana, saya akan mencoba terangkan sedikit terlebih dahulu tentang bagaimana YouTube dapat merekomendasikan konten atau cara kerja YouTube. Sebelum saya menjelaskan, coba tonton video yang ini ya. Siapa tahu dapat bermanfaat bagi teman-teman. YouTube mengatakan bahwa sistem rekomendasi YouTube itu bekerja pada kebiasaan penonton yang menonton kontennya apa. Ketika kebiasaan penonton tersebut itu menonton temanya ini, misalnya B. Lalu pada saat kita mengupload video yang sama sesuai dengan temanya, katakanlah tema B tadi, maka secara otomatis konten atau tema yang kita upload itu YouTube akan merekomendasikan kepada penonton tersebut tanpa kita melakukan apapun. Buktinya apa? Pasti ada pertanyaan, buktinya apa? Dimana kalau video kita itu sudah secara otomatis direkomendasikan oleh YouTube kepada para penonton. Teman-teman, untuk membuktikannya itu ada di dashboard channel YouTube teman-teman sendiri. Untuk masuk ke sini, teman-teman masuk melalui aplikasi Google Chrome. Setelah masuk ke Google Chrome, di menu pencarian teman-teman ketik aja youtubestudio.com. Kemudian teman-teman login. Kalau sudah pernah login, maka dengan sendiri langsung masuk ke dashboard channel teman-teman. Setelah login ke channel kita, teman-teman sudah bisa melihat dashboard channel teman-teman. Nah, di sini teman-teman memperhatikan ketika teman-teman setelah upload konten atau video. Tanpa melakukan apapun, teman-teman coba melihat dari jumlah tayangan itu secara otomatis akan bertambah walaupun teman-teman tidak melakukan apapun. Jumlah tayangan itu akan bertambah secara otomatis. Berarti jumlah tayangan itu adalah bukti konkretnya bahwa konten kita itu setelah mengupload sudah secara otomatis direkomendasikan oleh YouTube.
Oke teman-teman, sebelumnya harus memahami dulu apa itu tayangan dan apa itu penayangan. Kalau ngopi, biar kita, ngopi lagi. Ya, biar kita ngopi aja ya teman-teman, biar bisa segar, tetap sehat, fresh. Mari silakan kita ngopi dulu. Enak benar nih. Enak tenang. Kita kembali ke yang tadi. Kalau tayangan adalah ketika video yang kita upload itu muncul di beranda YouTube, penonton hanya melewatkan saja atau hanya melihat dari judulnya aja tanpa diklik. Jadi gini teman-teman, ketika penonton melihat video kita mungkin saja hanya di scroll saja. Kalau penayangan berarti penonton sudah mengklik video kita, lalu menontonnya, entah itu tontonnya sampai selesai atau tidak pun, tetap masuk di penayangan. Kita kembali ke awal ya teman-teman, tadi apa yang harus kita buat sebelum teman-teman mengupload video, iya kan? Yang harus kita lakukan adalah harus benar-benar memikirkan dari sisi judulnya, deskripsinya, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Cara buat judul itu bukan dibuat-buat saja atau asal-asalan saja tanpa melalui sebuah proses. Sah-sah saja kalaupun teman-teman membuat judul tanpa melalui sebuah riset. Yang terpenting adalah dapat mengandung kata kunci di dalam penelusuran YouTube. Teman-teman ingat yang pernah saya katakan di video ini ya. Ketika kita baru mengupload konten secara publik, yang pertama kali melihat video kita itu bukanlah manusia melainkan sebuah sistem, yaitu sistem YouTube itu sendiri. Apa yang dilihat sistem YouTube-nya? Yang dilihat sistem YouTube yaitu metadata dari video atau konten tersebut. Metadata itu ialah judul, deskripsi, thumbnail dari video atau konten kita yang menarik atau unik sehingga dapat menggoda si penonton. Dari situ penonton pernah mengklik atau ditonton oleh penonton itu sendiri yang disebut metadata. Jadi saling ketergantungan antara metadata video, sistem YouTube, dan kata kunci yang dicari di menu penelusuran YouTube. Intinya pada fitur YouTube inilah kita dapat melihat berapa penonton yang ketika melihat video kita lalu mengklik dan menonton. Jadi teman-teman bisa mengetahui saat YouTube menyodorkan konten kita kepada mereka, berapa banyak orang yang menonton dan berapa banyak orang yang hanya melewatkan saja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pemula. Bagi sobatku sekalian yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan semakin sukses. Salam YouTuber Indonesia.